Ya, assalamualaikum teman-teman. Jadi saya lama nggak muncul ya. Dari video terakhir yang saya upload ada mungkin hampir 2 bulan 3 bulan saya nggak muncul upload video karena mohon maaf repot. Jadi memang di sini saya video kebetulan aja teman-teman, iseng-iseng vlog. Ini posisi saya ada di stasiun Pasuruan, Jawa Timur. Kebetulan memang saya ada perjalanan. Sekarang jam berapa? Sebentar. Saya ini jam dulu. Aduh, jamnya gak nyala ya. Oh, nyala ya. Gak kelihatan, gelap. Bentar. Nah, ini saya ada kereta jam 20.40. Sekarang jam 20.16 atau 17 ini. Sekitar jam segitu. Jadi kereta lokal komuter lain Supas. Jadi nanti saya akan ke Sidoarjo. Jadi saya review apa sih komuter lain Supas itu, interiornya bagaimana, armada yang digunakan seperti apa. Nah, nanti kita lihat ya. Nah, ini nanti saya pause dulu, saya masuk ke dalam dulu, saya boarding dulu, dan nanti baru kita review. Nah, ini kebetulan ada suara klakson kereta. Memang lokomotifnya diputar kabin, putar arah, bukan putar kabin. Ya teman-teman, saya pause dulu, nanti saya lanjutkan sama review interior stasiun Pasuruan sebelum review keretanya. Dadah. Nah, ini dalamnya termasuk kecil ya untuk lintas utara. Nah, ini ada loket, ada bangunan boarding. Nah, ini pintu masuknya di sini, unit keretanya sudah sedia. Saya boarding dulu, saya pause dulu ya teman-teman. Nah, ini setelah saya boarding, saya sudah di dalam stasiun Pasuruan teman-teman. Seperti ini penampakannya. Oh ya, ada di 3 meter di atas permukaan air laut Kabupaten Pasuruan itu dan Kota Pasuruan. Jadi ini armadanya pakai K3 106 tempat duduk, dan sebelumnya armadanya pakai K3 80 tempat duduk. Yang PSO bekasnya, bukan bekasnya ya, itu armadanya sama kayak bekasnya Majapahit. Nah, ini saya kebetulan duduk di ekonomi 1, armada yang dipakai ini. Nah, ini K3 00916 punyanya Depo Indo SDT. K3 berarti kelas ekonomi, 0 itu harus ditarik lokomotif, 09. Nah, ini MD mulai dinasnya tanggal 4 bulan 9 tahun 2009 dan 16 di tahun 2009. Kereta ini nomor urut ke 16. Baru saja melakukan PA ya teman-teman, PA atau perawatan 2 tahunan di Balai Yasa SGU. Nah, ini kita lihat lokomotif dinasnya. Kebetulan pakai Puong atau C6 1310 Depo Indo SDT. Kenapa pakai C6? Karena sebentar, saya pinggir dulu karena berisik. Kenapa pakai C6? Karena beberapa kali perjalanan Surabaya Pasuruan, dan juga di Pasuruan nggak ada turntable untuk putar posisi kabin lokomotif, dan di stasiun Bangil ada peraturan lokomotif dilarang berjalan lunghut atau ujung panjang seperti itu. Jadi pakai C6 termasuk lokal mewah teman-teman. Nah, ini kita lihat depannya seperti ini. Wah, ini istimewa ini. Ini lah teman-teman, C6 10. Nah, ini C6 10. Saya nggak mau terlalu jauh ya teman-teman, ini berisik sekali. Nanti saya pause saja ya, nanti saya posting juga interior keretanya gimana. See you. Setelah ini kita kembali ke kereta sesungguhnya. Jadi nanti saya jelaskan ya. C6 206 artinya punya 2 kabin di sisi sini dan sisi depan, jadi tidak perlu putar kabin. 13 artinya tahun pertama berdinas tahun 2013, dan nomor 10
di tahun 2013 dia nomor absennya 10 dalam asuhan Depo Induk Sitotopo. Kita masuk di rangkaiannya. Nah ini teman-teman, rangkaian 106 tempat duduk seperti yang saya jelaskan tadi. Kebetulan masih sepi AC-nya. Iya teman-teman, just info ya, armada K3 punya Depo Induk Sitotopo itu istimewa dalam artian kursinya lebih empuk, AC-nya lebih dingin, dan juga biasanya, nah ini lantainya beda daripada K3 punya SBI. Ini sepengetahuan saya ya, nanti bisa dikoreksi. Nah ini kebetulan saya duduknya di 3B. Nah ini 3B. Nah ya betul, kursi saya di 3B. Ternyata harus ketemu berlawanan arah, gak apa-apa. Nah ini langsung di belakang lokomotifnya, karena dulu sempat ada kebijakan pakai aling-aling. Setelah zamannya 2012-2013 aling-alingnya dihapus, jadi langsung posisi belakang lokomotif. Saya taruh tas dulu teman-teman. Nah ini teman-teman, salah satu kekurangan kereta di belakang lokomotif langsung adalah terasa gedek teman-teman. Mungkin kalau di video nggak kerasa ya, cuma ketika teman-teman duduk dan posisinya dekat dengan lokomotif, gerbongnya sedikit bergoyang karena memang porsinya besar teman. Nah ini armadanya K3 00916 kelas ekonomi, 106 penumpang, 106 tempat duduk ya. Jadwalnya jam 20.40, sekarang masih jam berapa ini? 20.29, masih lama. Jadi ya kita nikmati saja di dalam. Oke. Perjalanannya saya tadi nggak sampai Surabaya kota ya teman-teman, karena saya turun di Waru, jadi Pasuruan, Bangil, Porong, Sidoarjo, Ngedangan, Waru, hanya 6 stasiun. Harga tiketnya 6.000 flat dalam artian Surabaya Pasuruan sama tarifnya 6.000, dan juga ada wacana perpanjangan hingga Probolinggo. Nah ini kita tunggu KPK 2025 yang berlaku 1 Februari nanti 2025. Apakah benar diperpanjang sampai Probolinggo atau hanya wacana saja? Karena bulan November atau apa ya, saya lupa, sempat ada surveinya dari angkutan penumpang Daop 9, dan ternyata antusias warga tentang Supas ini termasuk ramai teman-teman. Jadi sempat ada survei apakah akan diperpanjang ke Probolinggo atau tidak, ya kita tunggu nanti 1 Februari 2025 seperti itu. Juga saya mau ambil footage sedikit ya teman-teman, buat koleksi pribadi saya dan juga buat thumbnail YouTube. Oke, terima kasih, nanti saya kabari kalau keretanya sudah berangkat. Nah, untuk 20.40 kereta diberangkatkan. Nah, istimewanya CC206, akselerasi awalnya nyentak seperti C4, C3 langsung. Nah nanti saya akan pindah terus sebentar untuk review jalanan yang ada di sekitaran petak stasiun Pasuruan, stasiun Bangil. Oke teman-teman, saya pause dulu ya.
mengakhiri perjalanan di stasiun Bangil, namun silakan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang diberikan atau tertinggal. Terima kasih atas Ini teman-teman, 20.56. Belum gak jelas. 20.56 persiapan masuki stasiun Bangil. Setahu saya jam 20.57 sampainya ya. Saya kurang tahu, nggak seberapa hafal soalnya. Kita cek Google aja. Set. Nah ini. Nah ini. Oh ternyata 20.58 sampai Bangil, 21.03 berangkat. Pemberhentian 5 menit, sekarang pukul 21.20.57. Masih ada waktu 1 menit lagi. Nah ini sudah tiba. Ada apa itu, mapet tanker, tak jelas ya. Ada mapet tanker stasiun Malang Benteng. Nah ini stasiunnya ada di sini. Nah ini stasiun Bangil. Saat ini Anda telah tiba di stasiun Bangil. Bagi Nah Anda di sini yang lumayan ingin tadi mengakhiri perjalanan di stasiun okupansi Bangil, penumpangnya. kami persilahkan untuk turun. Hati-hati saat melangkah turun dari kereta. 20.57 Terima kasih atas kepercayaan Anda. lebih telah cepat menggunakan 1 menit jasa layanan kereta komuter Indonesia. datangnya tadi, berhentinya Sampai jumpa pas pada perjalanan berikutnya. 20.58. Oke. Apakah kita lihat keluar? Ada waktu 5 menit. Kita pause dulu ya teman-teman. Nah ini untuk review toiletnya teman-teman. Gimana ini? Mati. Nyala. Sabun ada, tisu ada. Cuma ini menit satu. Saya pakai dulu. Ya teman-teman, setelah mengalami keterlambatan sekitar 7 menit karena disilang dengan tumapel, jadi tunggu tumapel masuk dulu baru supasnya berangkat, karena memang peta dari Surabaya sampai Daup 9 Ketapang itu belum jalur Gana teman-teman, jadi masih ada momen persilangan karena memang supas ini nomornya lebih tinggi daripada lebih rendah dari tumapel, jadi tunggu silang tumapel dulu, dan juga posisi tumapel sudah hampir masuk stasiun Bangil, jadi nggak mungkin supasnya berangkatan dulu. Kalau gitu ya termasuk ya, saya tidak berharap itu terjadi teman-teman. Nah ini berangkat, pintu sudah saya tutup tadi rapet, tapi ternyata memang goncangannya situ. Oh ya, jadi mumpung masih sepi teman-teman, saya review fasilitas yang ada di kereta komuter lain Supas ini. Yang jelas tempat duduknya 2-3 seperti ekonomi lokal lainnya. Terus yang lain yaitu ini AC rumahan ada 6 unit. Seingat saya di kereta lokal Daup 8 itu baru dipasang sekitar tahun 2013 kalau nggak salah, 2013 atau 2014 ya. Karena seingat saya mudik naik kereta lokal Daup 8 itu jam tahun 2011 belum kepasang AC, 2012 belum kepasang AC. Cuma mungkin teman-teman bisa koreksi ya. Akselerasi C6 nya.
melanjutkan yang tadi ya. Fasilitas lainnya ada yaitu CCTV atau kamera pemantau, ada ini ya, pewangi ruangan, setelah itu kak tas saya juga ada di atas. Dan yang penting ini charger, jadi salah satu barang penting ya di saat ini. Chargernya boleh powerbank, boleh HP, boleh laptop, aman karena memang disuplai langsung oleh satu unit diesel besar, jadi insya Allah aman dan juga lebih awet ke barang elektronik. Selain itu ada plastik sampah. Nah, jadi jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman. Di kereta juga ada disediakan plastik sampah. Nanti bisa kalau habis bisa minta ke mas-mas reskanya atau mas-mas cleaning service, bisa minta kresek, mas minta kresek gitu, diperbolehkan daripada kasihan nanti masnya ngepel seperti itu, ngepel atau nyapu ya. Ini juga teman-teman karena pintunya susah nutup, jadi setelah ini tiba di stasiun Porong, jadi mungkin sekitar ya nggak sampai 10 menit lagi lah kita tiba di stasiun Porong mungkin ya. Sebenarnya saya skip ya videonya, langsung di stasiun Sidoarjo aja karena memang berhentinya nggak lama di stasiun Porong dan Tanggulangin itu ya teman-teman. Terima kasih. Nah ini teman-teman ada announcement, dengar nggak ya, jelas nggak ya. Sekarang pukul 21 lebih 21 menit, jadi tapi belum sampai ya, ini masih tak lihat dari kaca filmnya teman-teman. Biasanya kalau ada, nah ini sudah melewati Kali Berantas, nah jembatan Kali Berantas, perbatasan antara Pasuruan dengan Kabupaten Sidoarjo. 21 mungkin 1-2 menit lagi kita tiba ya, jadi sekitar perjalanan dari Bangil ke Porong sendiri sekitar 10 sampai 12 menit. Mungkin untuk kereta semacam Pandalungan atau Belambangan atau Mutiara Timur yang LS Porong mungkin sekitar 10 sampai 12 menit. Dan untuk kereta lokal yang mungkin sekitar 11 sampai 12 menit lah. Nah, 21, 22 ini sudah mulai melambat tapi belum berhenti total. Nah, PJL stasiun Porong sudah ada jalurnya, peron stasiunnya di sebelah sana teman-teman. Saya mohon maaf untuk kameranya memang agak jelek teman-teman karena memang HP jadul ini, HP sudah tahun ini 5 tahun. Nah ini bangunannya stasiun Porong. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Porong, kami persilahkan untuk turun. Ada terlihat sekitar 3-5 orang itu tadi teman-teman. 3-5 orang penumpang. Jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. 2123 berhenti tepat di stasiun Porong. Nah ini baru berhenti 1 menit sudah diberikan semboyan 35 teman-teman para kru kabinnya. Jadi berhenti hanya 1 menit tadi. 2123 berhenti tepat, 2124 sudah semboyan 35 dan pergerakan. Nah ini baru masuk 2125. Jadi setelah stasiun Porong ini nanti di sebelah kanan arah kereta dari arah Pasuruan atau dari arah Malang ada tanggul lumpur lapindo teman-teman. Itu merupakan suatu bencana alam yang sebenarnya antara disengaja atau tidak saya kurang tahu ya. Bencana alam, pengeboran, itu keluar lumpur. Kalau seingat saya kejadian tahun 2006 menghilangkan sekitar 3 kecamatan teman-teman. Jadi 3 kecamatan secara administratif dihapus waktu itu. Ini koreksi ya kalau saya salah.
Nah, saat itu jadi semacam ya, karena luas, sebenarnya luas sekali. Mungkin ya nanti saya tambahkan lah kalau saya nggak lupa tentang luas area lumpur lapindosnya. Setiap tahun pasti tanggulnya tambah tinggi. Bahkan di beberapa kasus, ingat saya 2010 atau 2009 ya, pernah banjir realnya, kemudian ditarik oleh loko BB teman-teman, BB 304 kalau nggak salah, karena memang banjir dan realnya kalah tinggi dengan jalan raya atau tanggul lumpur. Dan juga ketika melewati tanggul lumpur Lapindo ini baunya khas teman-teman, bau belerang seperti itu. Jadi saya skip aja ya. Setelah ini berhenti stasiun Tanggulangin juga nggak lama, mungkin sekitar 1-2 menit juga, karena memang meskipun lokasinya berdekatan, memang lokasinya strategis di pinggir jalan raya semua teman-teman. Terima kasih teman-teman, nanti saya post dulu ya. Nah, ini pukul 21.29 persiapan merapat stasiun Tanggulangin. Stasiunnya ada di sebelah kanan dari datangnya kereta dari arah Pasuruan ataupun dari arah Malang. Nah, ini stasiunnya. Bisa stasiun kecil atau stasiun kelas 3 untuk lokalan aja. Oh, ternyata nggak ada yang naik. Ada yang naik ya? Nggak ada kayaknya. Saat ini Anda telah tiba di stasiun Tanggulangin. Ada deh. Bagi Gak Anda tahu yang 1-7 ingin penumpang. mengakhiri perjalanan di stasiun Tanggulangin, Jadi stasiun Tanggulangin kami ada persilahkan di turun. pinggir jalan raya pas Hati-hati saat melangkah turun jalan dari raya kereta. nasional Terima teman-teman. kasih atas kepercayaan Anda telah Sekarang menggunakan jam jasa layanan kereta 21.29 komuter berdiri tepat. Indonesia. Jadi sekitar Sampai 5 jumpa menit. pada perjalanan 5 menit itu berikutnya. sebenarnya lama karena memang di rel pinggir lumpur Lapindo itu memang ada taspat ya teman-teman, taspat atau pembatas kecepatan sekitar 40 sampai 50 km per jam saja, jadi nggak bisa jalan maksimal. Ini kaca filmnya gelap kalau malam. Nah, ini 21.30 langsung Semoyan 35 dan diberangkatkan. Pemberhentian setelah ini stasiun Sidoarjo, mungkin sekitar 15 menit lagi kita sampai di stasiun Sidoarjo. Saya pause dulu teman-teman. Ya, pukul 21.35 dapat announcement kalau persiapan merapat stasiun Sidoarjo teman-teman. Jadi sekitar 2 menit lagi kita berhenti, kita masuk dan berhenti di stasiun Sidoarjo. Ya, mengejar waktu keterlambatan sebenarnya. Karena nanti di stasiun gimana ya? Seingat saya di stasiun Waru nanti disilang sama Mutiara Timur atau di stasiun Gedangan. Kalau ini telat nanti silangnya di enggak betul 21.36 stasiun Sidoarjo. Ini mungkin nanti ketemunya di stasiun ini ya, stasiun Waru ya. 21.36 mungkin 21.45 kita sudah sampai Gedangan. Nah, ini stasiunnya ada di sebelah sana teman-teman, ada di sebelah kanan dari arah datang kereta dari arah Pasuruan atau dari arah Malang. Stasiunnya ada di sebelah sana, bangunan utamanya. Penumpangnya lumayan ramai, sekitar 5 hingga 10 orang tadi. Ini, nah ini stasiun Sidoarjo juga ada 1, 2, 3, 4, ada sekitar 4 jalur rel. Dan alhamdulillah sudah dibangun peron tinggi teman-teman. Nah, ini sudah dibangun peron tinggi. Sebelumnya peron ukurannya segitu teman. Nah, ini sudah dibangun peron tinggi. Dibangun karena memang jalur di sebelah sana atau jalur 4 itu biasanya dipakai Jenggala dari arah dari relasi Sidoarjo ke Mojokerto.
sama tempat sana teman-teman. Nah ini sekarang jam 21.38, tadi berhenti tepat 21.36. Jam 21.39, sekitar 3 menit pemberhentian, langsung diberangkatkan dari stasiun Sidoarjo. Kita nggak tahu, saya nggak tahu ya nanti silangnya di mana sama Mutiara Timur, karena Mutiara Timur berangkat Surabaya Gubeng itu jam 21.45. Nah, nanti kita nggak tahu 21.45 ini posisi kita ada di mana, apakah masih di Gedangan atau sudah ada di Waru. Kalau memang sudah ada di Waru berarti kita tunggu berhenti di Waru, karena seingat saya jarak perjalanan dari Surabaya Gubeng ke stasiun Wonokromo itu sekitar 7 menit. Setelah itu dari Wonokromo ke stasiun Waru itu sekitar 7 menit juga, jadi 14 menit, sudah jam 10-an atau jam 10 kurang ya. Nanti Mutiara Timur masuk stasiun Waru. Nanti kita lihat tepat waktu atau enggak ya, supasnya. Sebenarnya tepat waktu ya, jam segini masih ya, sudah persiapan sudah hampir masuk stasiun Gedangan. Mungkin sekitar 5 menit lagi kita sampai stasiun Gedangan teman-teman. Oke, saya pause dulu ya, saya lanjut nanti. Nah ini ya, agak ngebut, kita memang ngejar jadwal atau bagaimana. Nah ini atau ngejar kelas 4. Setahu saya kelas 4-nya peta stasiun Sidoarjo, stasiun Gedangan memang agak tinggi ya teman-teman, mungkin sekitar 80 atau 70 ya. Ini lumayan tinggi teman-teman, agak ngebut. Kalau sama C3 ya oke lah. C3 Donald 3 itu memang terkenal ininya, akselerasinya terkenal kecepatannya teman-teman. Kita cek aja di GPS ya, lari berapa sih ini, karena peta tertinggi tadi sekitar 70. Wah ya benar. Nah betul ya teman-teman, Taspat peta stasiun Sidoarjo stasiun Gedangan sekitar 80 km per jam, dan ini ada tepat di sebelah jalan raya. Nah ini 80 km per jam kalau naik motor. Nah ada bapak gojek, bukan bapak biasa. Kalau naik motor bener-bener gini deh, kena angin. Di kereta ekonomi juga kerasa sih, lagi 80-90 memang goyang-goyang, duduk. Nah ini cuma memang kalau jarak dekat ya enak naik kereta aja teman-teman, nggak macet juga, nggak kena angin jalanan, lebih sehat di badan teman-teman ya, meminimalisir kecelakaan juga. Mungkin sekitar
Nah ini sudah, nah ini masuk tempat ya. Mungkin sekitar 2-3 menit lagi kita sampai stasiun Gedangan, karena memang pabrik tulisan Interbat tadi semoga kelihatan itu sudah dekat dengan stasiun Gedangan. Sebenarnya perbatasan antara Buturan dengan Gedangan. Sesaat lagi, kereta komuter lain akan tiba di stasiun Budanan. Bagi Anda yang hendak mengakhiri perjalanan di stasiun Budanan, kami persilakan untuk mempersiapkan diri. Periksa barang bawaan Anda. Jangan sampai Anda yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dan tadi pukul 21.45 tadi dapat announcement kalau persiapan stasiun Gedangan 21.45 tadi ya. Sekarang 21 ya 47 46 stasiunnya ada di sisi kiri dari arah datangnya kereta atau dari arah Pasuruan atau Malang. Hanya ada 2 jalur kalau memang termasuk stasiun kelas 3 itu stasiun kecil dan juga dempetan dengan jalan raya, jadi agak sulit untuk pelebaran rel atau pelebaran petak jalan. Jadi kebetulan saya turun di stasiun Waru teman-teman, satu petak setelah ini. Nah ini stasiun Gedangan. Salah satu apa kata penumpangnya ternyata tidak ada, kosong. Ada 1 orang. Termasuk salah satu stasiun macet teman-teman, karena dekat dengan jalan raya, dekat pula dengan persimpangan atau perlimaan itu, dan ada rel kereta api. Wah itu macetnya nggak main-main itu teman-teman. Hati-hati saat melangkah turun Sekarang dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan 21.47. Anda telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Mungkin sekitar di jadwal tiketnya 21.54 saya sampai di stasiun Waru teman-teman. Masih ada spare waktu sekitar sekarang 21.48, sekitar 6 menit lah, masih ada waktu. Saya pause dulu teman-teman, sudah terlalu lama videonya. Ya teman-teman, semboyan 35 dibunyikan pukul 21.48 dan juga langsung bergerak ini teman-teman. Ada spare waktu sekitar 5 menit lah, kita tiba di stasiun Waru teman-teman. Ini sudah 21.49, karena memang jaraknya sebenarnya dekat, cuma memang karena kalau naik motor atau kendaraan pribadi itu macet, karena memang jalur padat teman-teman, termasuk jalur utama. Jadi saya mau prepare dulu, mau ambil barang dulu teman-teman. Saya pause bentar, atau saya tidak wadah tidak begini. Nah, ya. Saya pause bentar dulu. Takut jatuh, saya pause dulu. Ya, dari stasiun Gedangan hingga ke stasiun Waru juga berdekatan dengan jalan raya teman-teman. Nah itu jalan raya. Jadi kereta api di petak Surabaya hingga stasiun Bangil tadi jadi salah satu moda transportasi yang banyak peminatnya teman-teman, karena memang nah ini bisa dilihat jam 10 malam aja masih termasuk padat ini. Hari Senin ya nih, ya sekarang hari Senin. Nah ini kalau dibandingkan dengan di posisi di Pasuruan tadi ya termasuk macet ini teman-teman. Nah ini ada proyek ya itu jalan layang dari Bundaran Aloha ke Bandara Juanda untuk mengurai kemacetan. Proyek dari nah itu flyover Juanda.
proyek dari APBN, Kementerian PUPR, dan juga BUMN juga. Termasuk rest area ini teman-teman, termasuk bagus. Nah, ini ada pom bensin Aloha, salah satu tempat COD di Petak khusus di Sidoarjo teman-teman. Nah ini sekarang ada Burger King juga. Dulunya di sebelah sini ada pom bensin Shell teman-teman, cuma ternyata tutup. Ini ruko-ruko gateway warung. Nah ini ada mall baru Unimas District. Termasuk mall penggantinya Jayanwaru ya teman-teman. Ini ada Kopi Kenangan, ada SPBU juga, ada McDonald, ada ini ada rumah sakit Mitra Keluarga Waru teman-teman. Nah sudah ada announcement. Mohon Benar. perhatian. Sesaat lagi Aduh, kereta komuter lain Super jam dari stasiun Waru 21.52. perjalanan di stasiun Waru Yang di rumah sakit Mitra Keluarga kelihatan 21.52 sudah persiapan masuk stasiun Waru. Saya prepare dulu, masukkan barang-barang teman-teman. Terima kasih atas kepercayaan Anda dalam menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Kalau nggak salah ini tunggu Mutiara Timur masuk. Berikutnya. Ya, karena Mutiara Timur hampir masuk. Ini kalau nah ini entah Mutiara Timur yang masuk duluan atau Supas yang masuk duluan. Yang jelas pemberhentian di Waru itu termasuk lama teman untuk komuter lain Supas ini. Ya, mulai melambat. Sebenarnya stasiunnya ada di sebelah sana teman-teman. Cuma saya lihat di sini dulu. Kok tiba-tiba melambat? Apakah Mutiara Timurnya sudah masuk? Atau bagaimana? Saya kurang tahu. Karena kalau dihitung dari jam ya harusnya Mutiara Timurnya kita masuk duluan ini di stasiun Waru. Cuma kurang tahu ya, gelap di luar itu minusnya perjalanan malam. Memang difokuskan untuk tidur gitu sebenarnya, istirahat cuma menurut saya nanggung karena perjalanan cuma 1,5 jam. Nah ya teman-teman, ini saya raba-raba baru kelihatan. Jangan buang sampah di sini teman-teman. Nah, dilipatkan ke sini, jangan. Ini nanti bisa jadi bisa jadi sarang-sarang hewan-hewan kutu atau apa. Kasihan nanti kalau misalnya petugasnya ketahuan ada kutu atau apa, dikiranya tidak bekerja teman-teman. Jadi jangan ya, biasa budayakan buang sampah pada tempatnya. Dan juga itu ada tulisan ruang mohon tutup kembali ruangan ber-AC. Nah itu setelah keluar atau masuk bisa ditutup ya teman-teman, minta tolong ditutup karena pakai AC agar AC-nya dingin, nggak ngobos teman-teman, seperti itu. Ini masuk jalur berapa? Jalur berapa? Ini ada di Pasar Waru, salah satu pasar ekstrim yang ada di Indonesia karena bersebelahan dengan jalur kereta api. Oh iya, rumornya saya dengar ada proyek pembangunan LAA atau komuter lain pada Petak stasiun Surabaya hingga Sidoarjo. Karena memang peminat kereta api di jalur itu memang betul-betul ramai sebenarnya, apalagi jam rush hour bisa ingat jam-jam golden time dari pagi hingga malam teman-teman. Saat ini Anda telah tiba di stasiun Waru. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Nah, tiba di Waru, stasiun Waru, kami teman-teman. persilahkan untuk turun. Nah, Hati-hati saya saat turun. melangkah turun dari kereta. Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan. Alhamdulillah tiba di stasiun Waru. Kita ucapkan selamat tinggal pada lokomotif yang berdinas dan kru yang berdinas. Oke, saatnya kembali pulang. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa video besok ya. Besok saya insya Allah menggunakan kereta yang sama.
tapi di jam yang berbeda. Sekian, terima kasih. Dadah.